هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت، إن الكبائر في الغفران كالأمم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه وحسن الخاتمة مع اللطف والعفو والعافية وصلاح العاقبة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمتنا وأمتكم وأمة المسلمين والمسلمات والمؤمنين خصوصا صاحب ساكب الأفضل والسلام، ثم إلى محمد أحمد على الطاهر محمد بن زكريا رحمه الله المغفر وأبا ابن شرف أن الله تغشاه بالرحمة المغفر من جنة صاحب هذا الكتاب الشيخ حمام زاد وأصول الفروع والد المنتسب إليه، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي أظهر من غرائب حكمته في شؤون بريته ما توسعت فيه مشاهده للألباب، فوقفت من تلك المشاهد على العجب الأجاب، ظهرت تفاصيل تلك الشؤون على مجملات ما دعت إليه أسرار الكاف والنون، وما يعقلها إلا العالمون، والخبير بالمعاني ناجته أسرار المثاني، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله. اللهم فصل وسلم وبارك وشرف وكرم ومجد وعظم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عجج ما في علم الله، صلاة وسلاما دائما بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعهم بهداه. أما بعد، معاشر الحاضرين، معاشر الحبايب الكرام، معاشر المسلمين رحمكم الله. Sama-sama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu tak lupa kita haturkan pula karibaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, tabi'ut tabi'in. Terakhir mudah-mudahan doa serta salam ini selalu tercurah bagi kita-kita segenap umatnya, dan insyaallah mengalir sampai pada sanak famili kita, kerabat, anak-anak temur kita, keluarga kita, bahkan saudara-saudara kita muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat aina ma kanu ila yaumiddin. Alhamdulillah, syukurlah pada pagi yang penuh barakah ini kita bersama-sama di hari Senin pagi
berkumpul selepas kita sholat berjamaah, berzikir, berwirid, bertasbih, berdoa, membaca surat Yasin dengan niat-niat kita yang hadir gaib. Mudah-mudahan apa yang menjadi niat kita, hajat kita semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Segenap permohonan doa dan semua apa yang menjadi persembahan amal-amal ibadah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu diberi kenikmat sehat wal afiat, panjang umur fi taatillah wa rasulih, diluaskan rezeki kita, ditetapkan iman Islam kita, dijauhkan dari penyakit, musibah, bencana, bala, wabah, dan selalu diberi taufik, hidayah, inayah serta keridhaan Allah fid din wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, mari sedikit kita lanjutkan masih dalam kajian kitab Syarah Yasin yang dikarang oleh Al-Imamul Allamah Bahrul Fahamah Asy-Syaikh Hamamizadah rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi wa bikum fid darin amin. Sampailah kita pada surat Yasin ayat yang ke-13 dan ayat 14 ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah idh ja'ahal mursalun. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. Ini dua ayat yang kemarin masih menceritakan tentang kisah di mana Nabi besar Muhammad SAW disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala membuat contoh, misal ya. Wadrib lahum masalan. Ya Rasul, ya Nabi besar Muhammad SAW ini buatlah bagi mereka wadrib lahum masalan, ya, satu perumpamaan atau contoh ashabal qaryah, yaitu satu penduduk negeri. Yang dimaksud di sini ini negeri Antiokhia di zaman Nabi Allah Isa ya. Disuruh ceritakan kisah dulu yang pernah terjadi yang menimpa kepada kaum Antiokhia di saat Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada penduduk negeri Antiokhia ashabal qaryah dua orang rasul. Id arsalna ilaihim mutsnain. Tatkala kami mengutus kepada mereka itsnain, dua rasul ya. Artinya dua utusan daripada Nabi Allah Isa. Dan utusan ini ada yang bilang rasul, nabi ya. Ada yang bilang orang soleh. Karena ilmu yang ada yang diberikan Allah kepada Nabi Isa diajarkan kepada orang ini sehingga dia dapat karomah, bisa nyembuhin orang sakit, bisa menghidupkan orang mati. Masya Allah. Nah, seperti Nabi Allah Isa ya kan, dapat mukjizat. Wa inni uhyil mauta biidznillah. Saya menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Ya kan? Id arsalna ilaihim mutsnain faqadzabuhuma. Tapi mereka mendustakan dua orang rasul ini, utusan Nabi Allah Isa. Ya kan? Tatkala mereka mendustakan dua orang rasul ini sampai ditangkap, lalu Allah mengutus lagi satu utusan untuk menguatkan dua utusan ini. Ya kan? Untuk membenarkan bahwa dua utusan ini yang kau tangkap adalah orang benar, orang soleh, bukan orang-orang yang enggak benar, yang kau dustakan tadi. Ya kan? Fa'azzazna bitsalitsin, maka kami qawaina bitsalitsin, ai bi rasulin akhar. Kami kuatkan dengan rasul yang ketiga, utusan yang ketiga, ya kan? Yang sampai semuanya waktu berkumpul di depan raja tadi itu, sehingga mereka semua berkata inna ilaikum mursalun. Sesungguhnya kami ini apa? Seorang yang diutus ya oleh Nabi Allah Isa untuk kalian penduduk kaum Antiokhia ini. Nah, ini ceritanya salah satunya waktu dua orang ini berangkat ke penduduk satu negeri Antiokhia, ketemu seorang syekh yang buta. Ya. Dia lagi mengembala domba, tahu-tahu dia ngucapin salam. Siapa kamu? Saya dua orang utusan Nabi Allah Isa. Untuk apa kamu kemari? Kami diutus Nabi Allah Isa untuk mengajak kalian semuanya yang tadinya min abadatil authan ila abadatil rahman. Ya. Dari yang tadinya kalian semuanya menyembah patung-patung berhala-berhala, kembali kepada penyembahan yang benar, yakni Ar-Rahman, Allah. Ya kan? Akhirnya mana tanda bukti kalau kau itu Rasul? Semua Rasul itu punya mukjizat, punya kebenaran. Ya, mengatakan dirinya seorang Rasul. Kami diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaan yakni karamah, kami bisa menyembuhkan orang yang sakit, kata dia. Dan kami menyembuhkan orang yang buta dari lahir, belang dari lahir. Ya. Dan nuhyil mauta, ya, menghidupkan orang yang mati. Masya Allah. Kalau memang kau betul seperti itu, saya sekarang lagi buta nih. Saya lagi buta sekarang. Coba kau sembuhkan.
Akhirnya dipegang matanya, dibacain doa, sembuh subhanallah. Dan kalau seandainya kau juga pernah benar ucapanmu, saya punya anak udah bertahun-tahun nih, ya kan? Nggak mati juga nggak hidup, udah terbujur sudah di pembaringan, nggak bisa ngapa-ngapain, stroke istilah kata istilah koma, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Di mana anakmu kata dia? Kalau kau memang benar-benar Rasul, anak saya sekarang sakit sudah nggak ada harapan, tinggal nunggu umur udah istilah kata. Oh gitu, coba kita nantalik ilah manzili, kalau gitu kita pergi ke rumahnya anakmu itu. Ayo berangkat sampai sana. Sampai di sana anaknya dibujur udah nggak bisa ngapa-ngapain. Dipegang sama 2 orang utusan ini. Tiba-tiba sehat dia berdiri. Sembuh total, Sub. Begitu apa? Ayah, saya sembuh. Hah? Subhanallah. Seketika itu dia langsung masuk Islam, ya kan? Dia masuk Islam. Nah, dalam satu riwayat 2 utusan ini yang diutus oleh Nabi Allah Isa berangkat, ya kan? Sampai tersebar berita tadi itu ke kampung-kampung, ya kan? Tersebar berita itu kepada seluruh penduduk negeri saat itu. Akhirnya tuh dengar lagi raja tadi itu manggil kepada 2 utusan ini, ya kan? Begitu dipanggil oleh raja, nah raja tadi itu nanya, siapa kamu nih? Qala, katanya 2 orang ini, nahnu rasulan min Isa, kami ini 2 utusan dari Nabi Allah Isa. Ya. Katanya raja, wa bima ji'tuma, kamu dengan apa datang, dengan misi apa datang kemari ini? Yang tersebar di kampung kita ini, di negeri kita ini, katanya kau bisa menyembuhkan orang sakit dan sebagainya. Ya, tapi tujuan kami ialah linad'uaka min ibadati ma la yasma' wa la yubsir ila ibadati man yasma' wa yubsir. Tujuan kami itu ialah untuk mengajak kalian semuanya itu yang tadinya menyembah sesuatu yang enggak mendengar, enggak melihat, kepada penyembahan yang melihat dan mendengar kita semua. Yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Lalu raja tadi nanya, alana ilahun duna alihatina? Apakah kita ada lagi Tuhan selain Tuhan-Tuhan kita yang sudah kita sembah ini? Patung-patung. Sebenarnya bukan itu Tuhan yang kita sembah, yang pantas untuk kita jadikan permohonan di mana kita memohon. Ya kan? Tapi sebenarnya ada Tuhan yang dia menciptakan kamu, menjaga kamu, memelihara kamu. Bahkan termasuk yang kau anggap Tuhan-Tuhanmu itu, dia dipelihara oleh Allah yang memelihara. Subhanallah. Akhirnya sudah, kalau begitu kau pergi dulu. Sampai kami mau bikin renungan, apa pantas ini ucapanmu untuk diterima atau bagaimana. Akhirnya rajanya rembukan. Di belakang orang lagi keluar. Nggak taunya dia ngutus yang namanya anak buahnya untuk ngikutin nih 2 orang lagi keluar tadi pergi. Akhirnya sampai di tengah jalan rupanya ada misi jahat. Disuruh tangkap. Akhirnya ditangkap dan dipukulin di pasarnya. 2 orang dipukulin. Ya kan? Habis dipukulin, Masya Allah. Dia sampai jatuh pingsan dan sebagainya, dibawa lagi ke kerajaan, dimasukin di penjara. Naudzubillah min dzalik. Bahkan dalam riwayat lagi, wa fi riwayat Wahbin, dalam riwayat Imam Wahab bin Munabbih, katanya ba'atha Isa alaihissalam, Nabi Allah Isa itu mengutus 2 utusan ini, rajulain 2 orang laki-laki ini, ila Antokiyah, ke penduduk satu negeri Antokiyah. Fa'atayaha, dua-duanya ini datang menuju ke penduduk negeri Antokiyah, walam yasila idal malik, sebelum dia sampai ke raja tadi itu, wa talat muddatu muqamihima, dan lama masanya dia di samping di negeri Antokiyah itu, lama sudah dia tinggal di situ sama orang-orang kampung sampai terkenal nyembuhin ini dan sebagainya, karomahnya muncul. Fa kharajal maliku data yaumin ila sahra, tiba-tiba raja tadi itu keluar sama pasukannya ke satu padang Sahara. Ketemu 2 orang ini. Dia lagi rupanya takbir, lagi adzan. Allahu Akbar. Apa itu yang disebut? Allahu Akbar. Wa dzakarallaha. Dua-duanya nyebut-nyebut nama Allah. Wa dzakarallaha ta'ala. Akhir raja ini marah. Fa ghadibal malik. Siapa itu orang? Berani-berani manggil-manggil ada nama Allah. Siapa itu? Dia kayak bilang Allah Maha Besar dan sebagainya. Akhir raja ini marah. Fa amara bihabsihima. Tangkap. Ya kan? Penjarakan dia. Ditangkap, dipenjarakan dia tadi itu. Wajil di kulli wahidi minhum mi'ata jaldah. Dan dicambuk setiap satu dari 2 orang ini 100 kali cambukan. Ya kan? Disiksa habis sudah. Ya kan? Faqalu, akhirnya semua orang membenarkan raja dan mendustakan 2 orang utusan ini. Faqaddabuhuma. Ya kan? Mereka mendustakan. Emang bohong itu pakai bilang adanya Allah. Tuh raja kita benar. Ya takut, ya diancam. Kalau enggak dibunuh, dipukulin. Akhirnya masyarakatnya takut. Waduriba, dan sempat dipukuli 2 orang ini, ya kan?
Tsumma ba'asa Nabi Allah Isa alaihissalam Ra'isal Hawariyin. Begitu dengar berita kalau dua utusannya tadi itu ditangkap sama raja dan dipukuli, di penjara, Nabi Allah Isa mengutus lagi satu utusan dari kaum Hawariyin. Kaum Hawariyin ini pembelanya Nabi Allah Isa. Yang namanya Nabi Allah Isa pernah berkata, "Qala Isa bin Maryam, man ansari ilallah, siapa yang mau membela saya, ya kan? Dalam agamanya Allah, ya kan? Qalu, kami semua ini nahnu ansarullah." Kalau gitu kamu berangkat. Belain itu siapa temannya kamu itu lagi ditangkap. Berangkat nih satu orang ini. Dan dia ada yang mengatakan satu orang yang berangkat ini untuk menguatkan dua utusannya Nabi Allah Isa yang tadi itu. Id arsalna ilaihim itsnaini wa azzazna bi tsalitsin. Kami kuatkan dengan satu utusan yang pintar nih orang, cerdas, ya kan. Wa huma, dan satu orang ini namanya Sam'un, wa huwa Sam'un, ya. Ala atharihima, namanya Sam'un, disuruh untuk mengikuti jejak mereka berdua ke sono, ke negeri itu. Kau temuin dia, kalau bisa kau bisa nyamar, bisa masuk ke dalam, bagaimana caranya kau bisa selamatkan dia. Nah, Nabi Allah saya berangkat. Itu perjuangan, hadirin katanya ulama, dalam dakwah ini tantangannya nyawa. Orang dulu ya, berangkat sendirian, berani berangkat sendirian. Dia bilang, nahnu ansarullah, ansarullah. Akhirnya fadakhala Sam'un hadhil baldah, sampai dia masuk di kampung yang dua utusan tadi ditangkap di negeri itu. Mutanakkiran, masuk di situ dalam menyamar, ya, nyamar seolah-olah orang, ya, orangnya raja lah atau orang-orang baik. Fadhahaba ila sijin, dan dia masuk sampai di situ tuh ke penjaranya tadi itu. Faqala Sam'un lis-sajjan, lalu Sam'un tadi itu ngomong sama penjaga penjara itu. Ya, penjaga penjara tadi itu as-sajjan namanya. Urida an atasaddaqu 'alal mahbusin. Siapa kamu? Enggak, saya mau ke sini mau bersedekah buat para para tahanan-tahanan nih, saya mau kasih roti. Alasnya dia gitu. Oh gitu. Oh silakan masuk kalau untuk gitu. Boleh kamu, pinter ya. Saya mau ngasih hadiah buat para ini orang-orang tawanan yang lagi di penjara ini. Apa? Saya mau ngasih roti. Ya buat Bapak juga boleh makan kalau mau. Oh ya. Terima kasih. Suruh masuk. Akhirnya nemuin dari dua orang itu. Masya Allah. Ya kan? Urida an atasaddaqu 'alal mahbusin bihadhil arghifah. Raghif itu apa? Roti. Ya. Arghifah, roti yang kita bawa ini buat hadiah orang-orang yang ditahan. Tsumma dakhala Sam'un as-sijna. Lalu Sam'un tadi itu masuk ke penjara tadi itu. Wa ata indahuma, dan sampai menghadiri mereka berdua, ya, di penjaranya tadi itu ketemu. Wa sa'ala an halihima, lalu Sam'un nanya kepada dua temannya tadi itu, utusan Nabi. Kenapa kau sampai di sini kok? Oh begini kita lagi ini takbir tangkap penjara. Kok gitu caranya. Wa qala qad ajaltukuma fil amri, sebenarnya kamu itu terlalu tergesa-gesa, langsung terang-terangan nyebarkan agama Allah di kampung yang kayak begini. Mesti nanti pelan-pelan kayak ngomongnya yang enak, gimana mancing hatinya mereka. Falam ta'khudal amra birrifqi, kau enggak mengambil satu urusan ini dengan belas kasih, dengan siasat yang baik. Langsung main terang-terangan sehingga mereka kesel angkap kamu. Gitu. Faqad asbaha amrukuma amra imra'atin lam talid fi syababihima. Sebenarnya perkara kamu itu mirip, ya, seperti urusan, ya, kamu berdua ini kayak seorang wanita yang lam talid fi syababihima, yang enggak punya anak dalam usia mudanya, kawin dari usia muda enggak punya anak, ya kan? Fawaladat fi akhir umriha, sehingga dia punya anak di usia-usia yang sudah akhir usianya. Punya anak di akhir-akhir usianya, waladan, ya kan? Fa'aradat an tukabbira waladaha fi zamanin qalil. Dan orang ini yang sudah tua punya anak di usia yang sudah akhir-akhir umur, terus pengen anaknya cepat besar di masa yang cepat. Gimana kira-kira bisa nggak? Di masa-masa muda nggak mau cepat-cepat. Istilah kata nggak mau cepat-cepat kawin. Udah tua udah mau kawin atau kepengin cepat anaknya udah gede. Gimana ya? Kagak bisa, ya kan? Kayak kamu juga gini nih. Mestinya kamu itu jangan terlalu buru-buru kayak gini nih, ya kan? Akhirnya berakibat seperti ini. Di zamanin kalau mau cepat-cepat, ya. Fa'at amat khubzan. Sudah tahu ini anak masih kecil dikasih makan roti, mama. Anak kecil, bayi kasih makan roti, yang jelas mulutnya masih belum bisa ngunyah, ya kan? Dan perutnya belum bisa mencerna, bagaimana dia mau kau paksain harus menerima. Caranya ada caranya, dakwah, Masya Allah. Makanya Habib Abdullah bin Haddad itu punya kitab Ad-Da'watut Tammah wa Tadhkiratul Ammah. Dakwah yang menyeluruh
dan peringatan ajakan-ajakan yang baik saat ngajak orang berbuat baik. Ada caranya, ada metode dakwanya gitu. Masya Allah. Sehingga kalau orang yang diajak sama Habib Abdul Haddad itu, hatta orang kafir masuk Islam. Hatta orang kafir masuk Islam. Bahkan orang-orang yang katanya ulama maksiat, begitu dengar tobat. Bahasanya. Dari ininya apa? Bagusnya caranya Habib Abdullah bin Haddad dalam kitab Ad-Da'watut Tammah. Akhirnya, nah orang kalau kayak gini susah. Orang masih belum waktunya, itu harus paksain, harus dia makan roti. Gitu. Ya kan? La ya'rifu kaifa ya'kul. Bagaimana dia mau makan, dia belum tahu caranya makan, dia harus makan, ayo makan nasi, masih bayi. Enggak bisa. Nah, fabaqiyal khubsu fi batni, sehingga roti itu hanya apa? Tinggal di perutnya, enggak bisa dicerna. Fa mithlukum mithlu hadih. Maka perumpamaan kamu itu seperti contoh ini wanita yang saya kasih contoh buat kamu itu. Jangan terburu-buru. Kalau dia ngomong gitu, nanti ketangkap sekarang kayak gini nih. Susah, ya kan? Tapi saya mau berusaha. Saya diutus oleh Nabi Isa nyamar di sini. Kok jangan ngomong kalau saya ini teman kamu. Nanti saya mau ngomong kalau saya bisa ketemu raja gini. Nah, saya bisa upayakan kok bisa keluar, ya kan? Ya khair, kalau gitu. Ama sami'tu ma annal ajala minasyaitan wa ta'ani minar rahman. Apa kau enggak tahu Nabi Isa itu pernah ngomong orang berburu-buru itu apa? Perbuatannya setan, ya kan? Tapi ya, santai-santai enggak terlalu apa buru-buru itu datangnya dari Ar-Rahman Allah. Al-ajala minasyaitan wa ta'anni minar rahman. Ini kalau kita ngebut ngejar, ya kan akhirnya tabrakan apa ujung-ujungnya sesal. Tapi kalau santai selamat, ya kan? Nah, waman ajala nadima dalam bahasa Arab. Siapa orang yang buru-buru akan nyesal, ya kan? Tapi kalau orang yang santai maka dia bakal mendapatkan apa yang dia maksud. Tsumma kharaja Sam'un. Lalu kalau gitu sudah ana mau keluar dulu kan. Dia keluar di depan para penjaga dengan ngomong yang baik. Akhirnya orang tertarik kan. Minas sijin dari keluar dari apa tadi itu penjara, faja'ala yu'ashiru hasyiatal malik. Lalu dia berupaya untuk apa menghibur yang namanya pengikut-pengikut raja tadi itu, dibujuk di ini, wah cakep ini omongannya, asik ini, ya kan? Akhirnya dia diterima. Wah, bagus kamu. Hatta anisu, sampai mereka itu jadi ramah tamah sama utusan yang ketiga ini namanya Sam'un. Dia enggak tahu kalau dia utusannya Nabi Allah Isa. Farafa'u, bahkan sampai mereka tadi itu menceritakan ini orang baik-baik ini. Ini sering ngasih roti sama kita. Akhirnya diceritakan beritanya ini sama raja tadi itu. Ya kan? Sampai disampaikan berita tadi itu kepada raja. Ya kan? Sehingga apa tadi itu? Raja tadi itu tertarik dan seluruh pengikut-pengikutnya tadi itu bakal senang sama dia. Ya kan? Wa anisa, akhirnya raja senang sama dia. Coba kau panggil kemari. Biar saya mau bincang-bincang sama orang-orang baik. Gitu. Wa anisa bihi wa akramahu. Dan raja menerima dengan ramah tamah dan memuliakannya. Kalau gitu kok jadi tamu saya di sini, dimuliai, dihormati habis. Semakalah begitu sudah hatinya udah terpukau sama ini Sam'un raja. Nah, orang tadi ini ngomong sama raja. Semakalah lahu data yaumin, pada satu hari yang sudah dia cocok sama ini orang. Dia bilang apa? Wahai raja, ayyuhal malik, ya, paduka besar. Yang ngomongnya halus aja. Paduka yang mulia. Oh, halal nasan. Kenapa? Balaghani annaka habasta fi sijin. Saya dengar kalau kamu itu menahan di penjara kamu rajulain, dua orang, ya kan? Ya kan? Fadarabtahuma, yang sampai saya dengar katanya sampai kau pukuli. Ya kan? Ini gini. Oh iya, itu asal nyebarin agama. Gini yang kita sudah nyembahin. Oh, udah saya dengar lagi berangkat ke padang Sahara atau dia takbir nyebut. Oh gitu. Ya kan? Fadarabtahuma dakwaka ila ghairi dinik. Yang saya dengar katanya apa? Dia mengajak kamu kepada satu agama yang selain agamamu. Iya benar. Dia ngajak sama saya. Agamanya dia selain agama kita yang sudah kita yakini dan kita imani. Fahal kallam tahuma, apakah sebelumnya dia ngajak kamu itu kau sudah ngomong yang baik sama dia gini. Oh enggak. Katanya. Wahal sami'ta qaulahuma, apa kau sudah dengar ucapannya dia ngajak kamu, ngajak apa dia? Wah, saya dengar dia takbir, dia muji siapa itu Tuhan gini. Oh, anak enggak kuat, tangkap aja udah. Ya kan? Orang ini baik bilang, wa faqala al-maliku la faqat hala baini wa baina dalikuma ghadabi. Saya waktu itu enggak sempat mau dengar omongannya dia gimana. Yang ada saya sudah dikalahkan antara saya sama dia dengan kemurkaan saya. Jadi saya sudah enggak mau dengar lagi. Orang sudah ngamuk, disuruh dengar, saya enggak mikirin mau dengar ucapannya, saya tangkap aja langsung. Oh gitu. Tapi Sam'un bahasanya halus. Qala Sam'un.
Ini aja raja. Fa in ra'aita maslahatan, coba kalau seandainya kau ambil, mungkin kau anggap dari ucapan itu ada maslahatnya, ada baiknya, barangkali ini dia bilang. Ya kan? Terus kata dia, seandainya kau lihat di antara dua orang tadi itu ada maslahatan, ada satu kemaslahatan, ya kan? Ud'uhuma, panggil mereka berdua dulu, tanyain dulu, dia mau ngapain, ya kan? Apa yang dia lakukan di sini? Hatta natlu'a ala ma indahuma, sehingga kita bisa apa? Mengamati apa yang ada di antara mereka berdua itu mau kemari mau ngapain dia, ya kan? Kalau ada kebaikannya kenapa harus kita, dia bilang, harus kita tangkap dia, terus kita sakitin dia. Raja terpanggil, iya ya. Coba kalau gitu panggil dia kemari. Akhirnya dipanggil di depan dia. Pura-pura dia itu orang lain itu. Coba kau tanya sama dia, apa maksudnya dia? Saya nggak sempat nanya-nanya deh. Ya akhir di depannya dia duduk. Pura-pura. Jadi temennya raja nih orang baik. Pintar caranya ngomong. Wa atabihima al-malik, ya kan? Akhirnya didatangkan dua utusan itu di depannya raja tadi. Faqala lahum Sam'un. Lalu Sam'un pura-pura nanya sama dua orang ini. Katanya, siapa kamu? Oh saya ini utusan dari Nabi Allah Isa gini. Man arsalakum, siapa yang ngutus kamu? Ila apa ke sini, ila huna kemari. Ini Nabi Allah Isa. Nabi Allah Isa itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bilang gitu. Faqala Allah alladzi khalaqa kulla syai'in wa laysa lahu syarik, dia bilang. Allah yang menciptakan segala macam sesuatu dan dia tiada sekutu baginya. Ditanya, pura-pura nanya. Faqala Sam'un, sifalana sifatahu. Kalau gitu tolong sifatkan Tuhan yang kau bilang kata Nabi Isa itu yang menciptakan segala macam sesuatu dan enggak ada sekutu baginya. Gimana sifatnya Tuhan itu? Dia ngeri malah. Dia kalau ngeliat dia nanya. Sifatkan kepada kami siapa Tuhan itu. Faqala, mereka berdua berkata, innahu yaf'alu ma yasha' wa yahkumu ma yurid. Tuhan itu dia akan berbuat menurut apa yang dia kehendaki, ya kan? Dan dia memutuskan apa segala macam sesuatu yang dia mau. Ya. Kalau begini, ini semua ketentuan Allah. Dan itu semua terbaik buat kita semuanya. Pasat ini, omongannya enak ini katanya semua. Terus nanya lagi Sam'un, tsumma qala Sam'un, wa ma ayatukuma. Saya mau nanya, kalau kau memang utusan dari utusan Allah, apa yang kau bawa dari kamu berdua itu dari tanda-tanda kebesaran itu utusan itu, ya, mukjizat kayak apa kayak, ya kan, kemuliaan. Faqala, katanya dua orang ini yang saya bawa, iya, ma yatamannahul malik, apa saja yang diingini malik saya bisa beri saat ini. Masya Allah, yang diingini raja mau minta apa saya bisa kasih. Oh gitu, tertarik rajanya. Oh ya. Fa amarul malik, kalau gitu nih ada sekarang orang matanya itu orang bilang akma, buta dari lahir ketutup, jadi nggak ada mata. Jadi matanya kayak jidat gini, udah ketutup nggak ada mata udah gini. Ini lahir kayak gini. Kalau kau bisa ya sembuhin dia, bisa keluar mata, anak mau percaya sama inti. Oh gitu, bawa kemari itu orang, ya didatengin. Ada matanya. Oh, muka nggak ada matanya gimana coba, subhanallah. Itu dari lahir udah kayak gitu, subhanallah. Gimana caranya coba? Dia bilang, oh gitu. Didatengin. Hatta ja'u bi ghulamin. Didatengin satu orang tadi itu. Matmusal ainain, ya, yang tertutup kedua matanya. Wa maudhi'u ainaihi kal jabha, dan tempat dua matanya kayak jidat gini. Kayak dahi gini. Enggak ada. Lah. Ini manusia apa ini? Subhanallah, enggak ada mata, tapi jalan, subhanallah. Akhirnya, coba saya mau lihat kau sembuhkan dia sampai dia punya mata. Waduh, itu kalau bukan mukjizat nggak bisa, ya kan? Ya, memang ini utusannya Allah. Fa mazala yad'uani, dua-duanya berdoa sama Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Pokoknya berdoa apa dah. Nggak lama itu orang di depannya, tahu-tahu matanya kebuka, tidak kebuka. Udah, terus ada lubang mata, ada lubangnya nggak ada mata, cuma ada lubangnya. Akhirnya dua orang ngambil tanah, dikepal-kepal, kayak gundu, ditempelin, sudah tempel lagi, diusapin gitu, masa, jadi mata, ngelihat, subhanallah, Sam'un, ada, wah hebat ini orang, bisa menyembuhin sampai kayak gini, dahsyat enggak?
Luar biasa ini katanya. Fa mazala yad'uani rabbuhum hatta insyaqqa mawdi'ul basar, sehingga terbelah di tempat mata tadi itu. Fa akhadha bunduqatan. Bunduqatan itu dua bulatan ditaruh di tempat dua mata tadi. Ya. Minatin yang terbuat dari tanah tadi itu, fa wada'ahuma fi hadaqatain, di tempatnya mata tadi itu. Fasarata, sehingga dua tadi itu tanah jadi mata, ya kan? Fasarata muqlata ini menjadi dua mata, bola mata. Yabsuru bihima, yang bisa ngelihat dengan dua mata tadi itu. Seketika itu langsung raja tadi itu masuk Islam dan membebaskan mereka berdua. Nah, gini caranya kalau dakwah. Akhir supaya selamat itu pulang mereka berdua. Hebat itu orang, dahsyat masuk Islam. Nah, ini cerita masih panjang, insya Allah nanti kita sambung lagi di waktu yang akan datang. Fa'ata'ajjabal malik, sehingga raja tadi jadi kagum-kagum dan terheran-heran masuk Islam, mengikuti agama Nabi Allah Isa. Alhamdulillah wa syukurlah. Nah, mudah-mudahan hadirin sedikit ini bermanfaat. Kisah yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah idja'ahal mursalun id arsalna ilaihim itsnaini faqadzabuhuma fa'azzazna bitsalitsin faqalu inna ilaikum mursalun. Masih banyak ini kisahnya, Masya Allah. Pada waktu akan datang kita sambung. Alhamdulillah salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Kalau gitu caranya. Wa qala qad ajaltukuma fil amri, sebenarnya kamu itu terlalu tergesa-gesa, langsung terang-terangan nyebarkan agama Allah di kampung yang kayak begini. Mesti nanti pelan-pelan kayak ngomong yang enak, gimana mancing hatinya mereka. Falam ta'khudal amra birrifqi, kau enggak mengambil satu urusan ini dengan belas kasih, dengan siasat yang baik. Langsung main terang-terangan sehingga mereka kesel angkap kamu. Gitu. Faqad asbaha amrukuma amra imra'atin lam talid fi syababihima. Sebenarnya perkara kamu itu mirip, ya, seperti urusan ya, kamu berdua ini kayak seorang wanita yang lam talid fi syababihima, yang enggak punya anak dalam usia mudanya, kawin dari usia muda enggak punya anak, ya kan? Fawaladat fi akhir umriha, sehingga dia punya anak di usia-usia yang sudah akhir usianya. Punya anak di akhir-akhir usianya, waladan, ya kan? Fa'aradat an tukabbira waladaha fi zamanin qalil. Dan orang ini yang sudah tua punya anak di usia yang sudah akhir-akhir umur, terus pengen anaknya cepat besar di masa yang cepat. Gimana kira-kira bisa nggak? Di masa-masa muda nggak mau cepat-cepat. Istilah kata nggak mau cepat-cepat kawin. Udah tua udah mau kawin atau kepingin cepat anaknya udah gede. Gimana ya, kagak bisa, ya kan? Kayak kamu juga gini nih. Mestinya kamu itu jangan terlalu buru-buru kayak gini nih, ya kan? Akhirnya berakibat seperti ini. Di zamanin kalau mau cepat-cepat, ya. Fa'at amat khubzan. Sudah tahu ini anak masih kecil dikasih makan roti, mama. Anak kecil, bayi kasih makan roti, yang jelas mulutnya masih belum bisa ngunyah, ya kan? Dan perutnya belum bisa mencerna. Bagaimana dia mau kau paksain harus menerima? Caranya ada caranya, dakwah, Masya Allah. Makanya Habib Abdullah bin Haddad itu punya kitab Ad-Da'watut Tammah wa Tadhkiratul Ammah. Dakwah yang menyeluruh dan peringatan ajakan-ajakan yang baik saat ngajak orang berbuat baik. Ada caranya, ada metode dakwanya gitu. Masya Allah. Sehingga kalau orang yang diajak sama Habib Abdullah Haddad itu hatta orang kafir masuk Islam. Hatta orang kafir masuk Islam. Bahkan orang-orang yang katanya ulama maksiat begitu dengar tobat. Bahasanya dari ininya bagusnya caranya Habib Abdullah bin Haddad dalam kitab Ad-Da'watut Tammah. Akhirnya orang kalau kayak gini susah, orang masih belum waktunya itu harus paksain, harus dia makan roti gitu. Ya kan? La ya'rifu kaifa ya'kul, bagaimana dia mau makan, dia belum tahu caranya makan, dia harus makan, ayo makan nasi, masih bayi. Enggak bisa katanya. Nah, fa baqiyal khubzu fi batni, sehingga roti itu hanya tinggal di perutnya, enggak bisa dicerna. Fa mithlukuma mithlu hadih. Maka perumpamaan kamu itu seperti contoh ini wanita yang saya kasih contoh buat kamu itu. Jangan terburu-buru. Kalau itu ngomong gitu, nanti ketangkap sekarang kayak gini nih. Susah, ya kan? Tapi saya mau berusaha. Saya diutus oleh Nabi Isa nyamar di sini. Kau jangan ngomong kalau saya ini teman kamu. Nanti saya mau ngomong kalau saya bisa ketemu raja gini. Nah, saya bisa upayakan kau bisa keluar, ya kan? Ya khair. Kalau gitu. Ama sami'tu ma annal ajala minasyaitan wa ta'ani minar rahman. Apa kau enggak tahu Nabi Isa itu pernah ngomong orang berburu-buru itu perbuatannya setan, ya kan? Tapi santai-santai enggak terlalu buru-buru itu datangnya dari Ar-Rahman Allah.
Al-ajala minasyaitan wa ta'anni minar rahman. Ini kalau kita ngebut ngejar, ya kan akhirnya tabrakan apa ujung-ujungnya sesal. Tapi kalau santai selamat, ya kan? Nah, ini waman ajala nadima dalam bahasa Arab. Siapa orang yang buru-buru akan nyesal, ya kan? Tapi kalau orang yang santai maka dia bakal mendapatkan apa yang dia maksud. Tsumma kharaja Sam'un. Lalu kalau gitu sudah ana mau keluar dulu. Dia keluar di depan para penjaga dengan ngomong yang baik. Akhirnya orang tertarik kan. Minas sijin keluar dari apa tadi itu penjara, faja'ala yu'ashiru hasyiatal malik. Lalu dia berupaya untuk apa menghibur yang namanya pengikut-pengikut raja tadi itu, dibujuk di ini, wah cakep ini omongannya, asik ini, ya kan? Akhirnya dia diterima. Wah, bagus kamu. Hatta anisu, sampai mereka itu jadi ramah tamah sama utusan yang ketiga ini namanya Sam'un. Dia enggak tahu kalau dia utusannya Nabi Allah Isa. Farafa'u, bahkan sampai mereka tadi itu menceritakan ini orang baik-baik ini. Ini ngasih roti sama kita. Akhirnya diceritakan beritanya ini sama raja tadi itu. Ya kan? Sampai disampaikan berita tadi itu kepada raja. Ya kan? Sehingga apa tadi itu? Raja tadi itu tertarik dan seluruh pengikut-pengikutnya tadi itu bakal senang sama dia. Ya kan? Wa anisab. Akhirnya raja senang sama dia. Coba kau panggil kemari. Biar saya mau bincang-bincang sama orang-orang baik. Gitu. Wa anisabihi wa akramahu. Dan raja menerima dengan ramah tamah dan memuliakannya. Kalau gitu kok jadi tamu saya di sini, dimuliai, dihormati habis. Semakalah begitu sudah hatinya udah terpukau sama ini Sam'un raja. Nah, orang tadi ini ngomong sama raja. Semakalah lahu data yaumin, pada satu hari yang sudah dia cocok sama ini orang. Dia bilang apa? Wahai raja, ayyuhal malik, ya, paduka besar. Yang ngomongnya halus aja. Paduka yang mulia. Oh, halan nasana. Kenapa? Balaghani annaka habasta fi sijin. Saya dengar kalau kamu itu menahan di penjara kamu rojulain, 2 orang, ya kan? Ya kan? Fadarabtahuma, yang sampai saya dengar katanya sampai kau pukuli. Ya kan? Ini gini. Oh iya, itu asal nyebarin agama. Gini yang kita sudah nyembahin. Oh, udah saya dengar lagi berangkat ke padang Sahara atau dia takbir nyebut. Oh gitu. Ya kan? Fadarabtahuma dakwaka ila ghairi dinik. Yang saya dengar katanya apa? Dia mengajak kamu kepada satu agama yang selain agamamu. Iya benar. Dia ngajak sama saya. Agamanya dia selain agama kita yang sudah kita yakini dan kita imani. Fahal kallamtahuma, apakah sebelumnya dia ngajak kamu itu kau sudah ngomong yang baik sama dia gini-gini? Oh enggak. Katanya. Wahal sami'ta qaulahuma, apa kau sudah dengar ucapannya dia ngajak kamu, ngajak apa dia? Wah, saya dengar dia takbir, dia muji-muji siapa itu Tuhan gini. Udah, anak enggak kuat, tangkap aja udah. Ya kan? Orang ini baik bilang, wa faqala al-maliku la faqat hala baini wa baina dalikuma ghadabi. Saya waktu itu enggak sempat mau dengar omongannya dia gimana. Yang ada saya sudah dikalahkan antara saya sama dia dengan kemurkaan saya. Jadi saya sudah enggak mau dengar lagi. Orang sudah ngamuk, disuruh dengar, saya enggak mikirin mau dengar ucapannya, saya tangkap aja langsung. Oh gitu. Tapi Samsun bahasanya halus. Qala Sam'un. Ini aja raja. Fa in ra'aita maslahatan, coba kalau seandainya kau ambil, mungkin kau anggap dari ucapan itu ada maslahatnya, ada baiknya, barangkali ini dia bilang. Ya kan? Terus katanya dia, seandainya kau lihat di antara 2 orang tadi itu ada maslahatan, ada satu kemaslahatan, ya kan? Ud'uhuma, panggil mereka berdua dulu. Tanyain dulu, dia mau ngapain? Ya kan? Apa yang dia lakukan di sini? Hatta natlu'a ala ma indahuma, sehingga kita bisa apa? Mengamati apa yang ada di antara mereka berdua itu mau kemari mau ngapain dia, ya kan? Kalau ada kebaikannya kenapa harus kita, dia bilang, harus kita tangkap dia, terus kita sakitin dia. Raja terpanggil. Iya ya. Coba kalau gitu panggil dia kemari. Akhirnya dipanggil di depan dia. Pura-pura dia itu orang lain itu. Coba kau tanya sama dia, apa maksudnya dia? Saya enggak sempat nanya deh. Ya khair, di depannya dia. Duduk. Kenapa kok jadi temannya raja nih orang baik. Pintar caranya ngomong. Wa atabihima al-malik, ya kan? Akhirnya didatangkan 2 utusan itu di depannya raja tadi. Faqala lahum Sam'un. Lalu Sam'un pura-pura nanya sama 2 orang ini. Katanya, "Siapa kamu?" "Oh, saya ini utusan dari Nabi Allah Isa gini. Man arsalakum, siapa yang ngutus kamu? Ila ke sini, ila huna kemari itu. Ini Nabi Allah Isa. Nabi Allah Isa itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bilang gitu.
Faqala Allah alladzi khalaqa kulla syai'in wa laysa lahu syarik. Dia bilang, Allah yang menciptakan segala macam sesuatu dan dia tiada sekutu baginya. Ditanya, pura-pura nanya. Faqala Sam'un, sifalana sifatahu. Kalau gitu tolong sifatkan Tuhan yang kau bilang kata Nabi Isa itu yang menciptakan segala macam sesuatu dan enggak ada sekutu baginya. Gimana sifatnya Tuhan itu? Dia dengerin malah. Dia malah ngeliat-ngeliat. Dia nanya. Sifatkan kepada kami siapa Tuhan itu. Faqala, mereka berdua berkata, innahu yaf'alu ma yasha' wa yahkumu ma yuri. Tuhan itu dia akan berbuat menurut apa yang dia kehendaki. Ya kan? Dan dia memutuskan apa segala macam sesuatu yang dia mau. Ya. Kalau begini, ini begini. Ini semua ketentuan Allah. Dan itu semua terbaik buat kita semuanya. Maksud ini, omongannya enak ini katanya Sam'un. Terus nanya lagi Sam'un. Tsumma qala Sam'un, wa ma ayatukumah. Saya mau nanya, kalau kau memang utusan dari utusan Allah, apa yang kau bawa dari kamu berdua itu dari tanda-tanda kebesaran itu utusan itu? Ya, mukjizat kayak apa kayak ya kan kemuliaan. Faqala, katanya dua orang ini yang saya bawa, iya, ma yatamannahul malik. Apa saja yang diingini Malik saya bisa beri saat ini. Masya Allah. Yang diingini raja mau minta apa saya bisa kasih. Oh gitu. Tertarik rajanya. Oh ya. Pak Amarul Malik kalau gitu. Nih. Ada sekarang. Orang matanya itu. Orang bilang akma buta dari lahir ketutup. Jadi nggak ada mata. Jadi matanya kayak jidat gini. Udah ketutup. Nggak ada mata udah gini. Ini lahir kayak gini. Kalau kau bisa. Ya. Sembuhin dia. Bisa keluar mata. Anak mau percaya sama inti. Oh gitu. Bawa kemari itu orang. Ya, datang. Ada matanya. Oh, muka nggak ada matanya gimana coba, subhanallah. Itu dari lahir udah kayak gitu, subhanallah. Gimana caranya coba? Dia bilang, oh gitu. Didatengin. Hatta ja'u bi ghulamin. Didatengin satu orang tadi itu. Matmusal ainain, ya, yang tertutup kedua matanya. Wa maudhi'u ainaihi kal jabha, dan tempat dua matanya kayak jidat gini. Kayak dahi gini. Enggak ada. Lah. Ini manusia apa ini? Subhanallah enggak ada mata, tapi jalan, subhanallah. Akhirnya, coba saya mau lihat kau sembuhkan dia sampai dia punya mata. Waduh, itu kalau bukan mukjizat nggak bisa, ya kan? Ya, memang ini utusannya Allah. Fa mazala yad'uani, dua-duanya berdoa sama Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Pokoknya berdoa apa dah. Enggak lama itu orang di depannya, tahu-tahu matanya kebuka. Tidak kebuka. Udah. Terus ada lubang mata. Ada lubangnya, enggak ada mata, cuma ada lubangnya. Akhirnya dua orang ngambil tanah, dikepel-kepel. Kayak gundu. Ditempelin. Sudah tempel lagi. Sudah diusapin gitu. Famasa. Jadi mata. Ngelihat. Subhanallah. Samsul. Ada. Wah hebat ini orang. Bisa menyembuhin sampai kayak gini. Dahsyat enggak? Luar biasa ini katanya. Fa mazala yad'uani rabbuhum hatta insyaqqa mawdi'ul basar, sehingga terbelah di tempat mata tadi itu. Fa akhadha bunduqatan. Bunduqatan itu dua bulatan ditaruh di tempat dua mata tadi. Lak ya. Minatin yang terbuat dari tanah tadi itu, fa wada'ahuma fi hadaqatain, di tempatnya mata tadi itu. Fasarata, sehingga dua tadi itu tanah jadi mata, ya kan? Fasarata muqlataini, menjadi dua mata, bola mata. Yabsuru bihima, yang bisa ngelihat dengan dua mata tadi itu. Seketika itu langsung raja tadi itu masuk Islam dan membebaskan mereka berdua. Nah, gini caranya kalau dakwah. Akhir subhanallah selamatin pulang mereka berdua. Hebat itu orang dahsyat masuk Islam. Nah, ini cerita masih panjang, insyaallah nanti kita sambung lagi di waktu yang akan datang. Fa ata'ajjabal malik, sehingga raja tadi jadi kagum-kagum dan terheran-heran masuk Islam, mengikuti agama Nabi Allah Isa. Alhamdulillah wa syukurlah. Nah, mudah-mudahan hadirin sedikit ini bermanfaat. Kisah yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah idja'ahal mursalun id arsalna ilaihim itsnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bitsalitsin faqalu inna ilaikum mursalun. Masih banyak ini kisahnya yang masyaallah akan datang kita sambung. Alhamdulillah wa shalihah wa ila hadratin nabi al-fatihah.